Keris ini memiliki gonjo yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan keris-keris pada umumnya. Apakah ini keris Tangguh Jenggolo? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang di situ ada beberapa ciri ya, yang mungkin akan membuat teman-teman bingung. Dan memang dari beberapa kasus itu seringkali ditemukan ya. Jadi keris yang memiliki ciri-ciri yang bisa dibilang tangguh ini sama tangguh lainnya ya. Nah, yang akan saya bahas adalah salah satu keris dengan gonjo yang cukup tinggi ya. Mungkin teman-teman tahu. Jadi biasanya kalau di dunia perdagangan diantem aja itu Tangguh Jenggolo, pokoknya kelihatan agak cepo, gonjonya tinggi, dibilang Tangguh Jenggolo. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang akan kita bahas ya. Nah, untuk kerisnya ini sekilas memang kayak galeng gitu ya. Ini sebenarnya memang belum diwarangi ya. Ini cuma istilahnya dibersihkan aja ya, dibersihkan aja ya. Nah, sebenarnya ciri yang paling mencolok itu kalau teman-teman lihat gonjonya ya, gonjonya agak tinggi ya. Apalagi gerenengnya nggak kayak gereneng-gereneng era Mataram yang berbentuk huruf Jawa Do itu ya. Biasanya kalau keris seperti ini apalagi lurus udah dibilang Tangguh Jenggolo. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau teman-teman yang jeli mungkin akan tahu ya, terutama bagian belakang gonjo ya, atau bila bagian bawah ya, itu ada yang sebut namanya kayak nungkak ya, jadi agak naik dikit kayak tungkakan kaki itu loh, kayak tumit itu loh ya, nungkak. Dan biasanya ciri-ciri seperti itu umumnya itu ditemukan setelah era Mataram Islam pada umumnya. Apakah sebelum era Mataram Islam nggak ada gonjo nungkak? Mungkin ada ya, cuma memang saya belum ketemu, tapi mungkin aja ada. Kalau di Mataram hampir semuanya ya, jadi banyak ditemukan gonjo bagian belakang nungkak. Nah, itu ini sebenarnya yang bisa dibilang menimbulkan tanda tanya ya. Sebenarnya kalau diwarangi nanti kita akan tahu ya, tapi kemungkinan besar ini pasti memang setelah Mataram Islam. Kalau Jenggolo ini saya yakin jelas bukan Tangguh Jenggolo ya, sangat yakin ya, karena memang dari beberapa rancang bangun itu memang nggak seperti Jenggolo yang pernah saya lihat ya. Bahkan di salah satu buku The Keris di Belanda itu sebenarnya ada contoh keris Tangguh Jenggolo itu memang lurus ya, tapi gonjonya nggak terlalu tinggi seperti itu ya. Cuman kalau dalam dunia perdagangan itu sering pokoknya keris-keris agak sepuh, gonjonya tinggi, apalagi ada gerenengnya nggak kayak gereneng Mataram Islam, itu dianggap Jenggolo ya. Kalau gereneng kayak gini biasanya kadang-kadang di luar pulau ya, kadang-kadang nggak berbentuk huruf Do itu. Kalau tungkaan memang biasanya setelah era Mataram Islam, karena kalau Jenggolo sendiri itu zamannya itu sekitar 1000 atau 1100-an ya, itu setelah zamannya Erlangga. Jadi di Jawa, tepatnya di Jawa Timur itu Erlangga punya 2 anak ya, nanti diberi 2 wilayah, Jenggolo sama daerah yang di Kediri itu. Kalau Jenggolo itu yang di dekat konon di sekitar Sidoarjo sekarang itu ya, dekat Surabaya itu ya. Satunya Kediri. Jadi itu sebelum era Singosari, karena era Singosari itu 1222 baru berdiri. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang ada keris dengan ciri yang kadang-kadang gara-gara tinggi, oh dianggap Jenggolo gitu. Gerenengnya bukan era Mataram Islam, wis ya berarti ini kemungkinan besar Jenggolo, tapi bukan ya. Tapi nanti akan lebih jelas nanti setelah saya warangi, mungkin nanti akan saya posting lagi ya, kita lihat ya. Jadi dari materinya nanti biasanya akan lebih kelihatan, terutama materi pamor ya. Kalau ada pamornya ya, itu kelihatan itu pamor-pamor dari era apa atau daerah mana ya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya, itu gonjonya terlihat sangat tinggi, tebal ya ini ya. Dan ini memang cenderung kehitaman ya. Tapi ini sebenarnya belum diwarangi secara sempurna ini ya. Dan untuk gerenengnya sendiri juga bukan bentuk huruf Do, makanya orang sering bilang ini Jenggolo padahal bukan. Kalau ini adalah contoh keris Jenggolo yang ada di Belanda ya. Ini dari buku The Keris, salah satu buku keris yang ditulis orang Belanda ya.
Selanjutnya kita lihat deskripsi keris Jenggolo yang beredar di dunia perkerisan saat ini ya. Nah, ini adalah deskripsi pertama ya. Untuk keris Tangguh Jenggolo memiliki ciri unik ya, yaitu antara lain jadi untuk besinya itu sangat matang ya dan terkesan basah seperti aspal. Untuk pamornya sedikit ya, gonjonya tinggi, dan umumnya banyak yang berdapur kebu atau maheso ya. Selain ciri umum tadi, ciri umum lainnya adalah kaduk besi kirang wojo ya, atau lebih dominan besinya, sehingga kalau diwarangi lebih hitam ya, atau hitam legam kayak bulan gitu. Pamornya putih bersih dan menampilkan kesan sederhana namun wingit ya, dan ini adalah salah satu keris yang banyak diburu kolektor. Deskripsi berikutnya, tangguh ini memiliki pasikutan yang luas ya, atau dapat diartikan enak dipandang atau dilihat. Selain itu memiliki pasikutan yang birowo atau gagah ya. Selain ini tangguh ini mempunyai besi yang berwarna agak kehitaman dan juga pamornya yang pandas, membuat tangguh ini lebih gagah. Namun terkadang juga ada yang berjenis atau memiliki pamor mubiar. Untuk ukuran panjang bilanya sendiri, tangguh ini banyak yang menganggap berlebihan ya dibandingkan keris yang lain. Bukan hanya panjangnya saja, namun juga lebar dan bilanya juga berukuran lebar dan dapat dilihat dari bagian cor-corannya. Looknya yang rata menjadi luwes saat dilihat, mempunyai kira cecak pada bagian gonjol berbentuk lonjong. Deskripsi berikutnya, keris Tangguh Jenggolo memiliki ciri khas pada gonjonya yang termasuk sangat tinggi jika dibandingkan dengan gonjo keris dari daerah lain. Jika diperhatikan mirip seperti sepatu beralas tebal ya, dan untuk ciri lainnya mirip dengan yang sebelumnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Tarlem saking liyep layaping aluyup, pindo pesating supeno, sumusup ing rasa jati. Tidak lain dengan cara transenden seperti melesatnya mimpi menyusup dalam rasa sejati.